Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membicarakan tentang beratnya kewajiban seorang istri untuk menunaikan hak suaminya. Sebagaimana yang termaktub dalam kitab Syarah Uqudul Lijan halaman 11. Warawa Hakim annahu qalat imra'atun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ibna ammi fulanan yahtubuni ay yad'uni ila nikah fa akhbiruni ya Rasulullah ma haqqu zawji ala zawjati fa in kana syai'an atyaquhu tajawaztuhu. Qala sallallahu alaihi wasallam min haqqihi an law sala manakhirahu daman wa qihan falihasadhu bilisaniha ma addat haqqahu. Law kana yambaghi li basharin ay yasjuda li basharin la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha. Qalat walladhi ba'asaka bil haqqi la atajawizu ma biqayatid dunya. Jadi diriwayatkan oleh Hakim bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan yang bahwa anak pamannya si fulan ingin melamar dia. Yad'uni ila nikah, mengajak untuk nikah. Seorang laki-laki anak daripada pamannya mengajak dia untuk menikah. Ini dia menceritakan kepada Rasulullah. Maka wanita tersebut mengatakan, fa akhbiruni ya Rasulullah ma haqqu zawji ala zawjati. Ya Rasulullah, beri kabar olehmu kepadaku apa yang harus aku tunaikan kepada suamiku kelak. Kewajiban yang bagaimana yang harus kulakukan agar aku terlepas daripada seorang istri sehingga aku mendapat ridha Allah, sehingga aku mendapat ridha Rasulullah, sehingga aku mendapat ridha daripada suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahagian daripada hak yang harus ditunaikan oleh seorang istri kepada suaminya adalah lausala manakhirahu daman wa qihan. Jikalau dari dua lubang hidung suaminya keluarlah darah dan nanah. Jikalau, ini bandingan jikalau, bukan ini yang dikerjakan. Jikalau daripada lubang hidung, kedua lubang hidung suaminya keluar darah dan nanah, falihasathu, istrinya menjilat nanah tersebut untuk membersihkannya. Yang dibersihkan bukan menggunakan tangan, menggunakan lidah. Ini jangan ditanyakan apakah boleh menjilat nanah. Bukan, ini bandingan. Bandingan begitu besarnya berbaktinya kepada suaminya. Dia jilat lidah dan nanah tersebut dengan lisannya, dengan lidahnya. Dia bersihkan. Tetapi ma adat haqqahu, dia belum menunaikan kewajibannya sebagai istri untuk suaminya, belum. Suami keluar darah dari dua hidung, dia sapu, dia bersihkan darah dan nanah tersebut dengan lidahnya. Ini belum mencukupi rasa taatnya seorang istri kepada suami. Begitu besarnya taat yang harus diberikan oleh istri kepada suaminya. Apalagi membantah dan sebagainya. Sehingga Rasulullah SAW melanjutkan,
Jikalau Allah membolehkan kepada manusia untuk sujud kepada manusia yang lain, sungguh Rasulullah akan memerintahkan istri-istri itu sujud kepada suaminya. Andai kata boleh seorang manusia menyembah manusia lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah akan mewajibkan para istri itu untuk menyembah suami-suaminya. Begitu besarnya taat seorang istri kepada suaminya untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perempuan tersebut menjawab, "Wallazi ba'asaka bil haqq la atajawizu ma baqiyatid dunya." Ya Rasulullah, demi Allah yang dirimu dibangkitkan oleh Allah, wahai Rasulullah, aku tidak akan menikah seumur hidupku. Ini kata perempuan tersebut. Artinya apa? Ketika begitu besarnya taat seorang istri kepada suaminya yang diceritakan oleh Rasulullah, maka menurut yang dia pikirkan bahwa dia belum mampu untuk taat kepada suaminya. Ketika belum mampu taat untuk suaminya, maka pintu neraka terbuka kepada para istri yang demikian. Menikah tidak membawa dia ke surga. Menikah hanya membawa dia ke neraka. Maka katanya, "Wallazi ba'asaka bil haqq la atajawwazu ma baqiyatid dunya." Demi Allah yang engkau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, kata perempuan tersebut, aku tidak akan menikah sampai kiamat dunia. Wahai para istri yang sekarang engkau menjadi istri daripada seseorang, ingatlah hadis Rasulullah ini. Sangat berat menjadi seorang istri, tetapi sangat mudah mendapatkan syurga. Ketika engkau taat kepada suamimu, syurga menantimu. Tidak perlu berlebihan ibadah. Lakukan ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Taat kepada suamimu, syurga menantimu. Taat engkau kepada Allah dan Rasulnya, tidak taat kepada suamimu, pintu surga tertutup. Terbukalah pintu neraka kepadamu. Ingat dua gambaran yang dikatakan oleh Rasulullah tentang bagaimana kita harus berbakti kepada suaminya. Andai kata keluar darah dan nanah daripada hidung, engkau jilat, wahai para istri, darah dan nanah tersebut dari hidung suamimu, belum mencukupi ketaatanmu kepada suami. Andai kata Allah membolehkan sujudnya manusia kepada manusia yang lain, maka sungguh para istrilah yang pertama yang diwajibkan sujud oleh Rasulullah kepada suami-suaminya.